Peristiwa ini terjadi lebih dari 700 tahun yang lalu. Namun, buahnya syarat dengan keindahan manis dan kekuatan lembut dari Allah, Sang Pencipta. Dia selalu menganugerahi umat pilihannya yang merindukannya dengan kasih setianya. Iman kita mengakui limpahan kasih Allah sungguh tak berkesudahan. Dia tak pernah meninggalkan umat yang mengasihinya. Kasih karunia Allah mengalir dalam diri mereka sehingga menghasilkan buah-buah rohani yang menerangi dunia. Puji syukur padamu Tuhan atas kasih dan karunia. Sukacita kerja di ladang, bahagia kita semua. Satria Fafarone Tuhan kita, berbudi luhur dan bijaksana. Serta putri Ortolana istrinya, beri perhatian kita semua. Puji syukur padamu Tuhan atas kasih dan karunia. Sukacita kerja di ladang, bahagia kita semua. Apa kabar saudara-saudariku semua? Baik, Tuan Putri. Kami sangat berterima kasih karena Tuan Putri sudi mengunjungi kami. Benar, Tuan Putri. Terima kasih pula atas makanan dan pakaian yang telah Tuan Putri hadiahkan kepada keluarga kami. Kalian jangan berlebihan saudara-saudariku. Aku hanya sekedar perantara. Sebab itu semua adalah bukti kasih dan kemurahan Allah bagi kita semua. Oh iya, bagaimana keadaan suami ibu yang sakit? Sudah lebih sehat, Tuan Putri, berkat obat-obatan yang telah Tuan Putri berikan kepada kami. Ini berita gembira buatku, saudariku. Biarlah untuk sementara waktu suami ibu beristirahat di rumah. Jangan dipaksa bekerja dulu ya. Terima kasih, Tuan Putri. Bagaimana sekolahmu, Nak? Apakah kamu sekarang sudah lebih pintar? Saya sekarang lebih senang belajar di sekolah, Tuan Putri. Semua ini berkat hadiah buku-buku dan alat tulis yang telah Tuan Putri hadiahkan kepada saya. Bagus, ini pun kabar gembira buatku. Itu adalah tanda kasih Allah yang sangat besar padamu. Baiklah saudara-saudari dan anakku, mewakili keluarga Satria Favorone, aku menyampaikan ucapan terima kasih keluarga kami kepada kalian semua yang telah mau berjerih payah merawat ladang kami. Semoga hasil dari ladang ini berguna bagi kita semua. Beberapa bulan kemudian, lahirlah putri pertama bangsawan Favarone dan putri Ortolana.
Mereka memberi nama bayi itu Clara, yang berarti terang. Mentari pagi datang menyapa, menyambut hari kan indah ceria. Kau bak mentari, putriku sayang. Clara berarti cahaya terang. Syukur bagimu Allah di surga, cahaya terang Engkau kirimkan. Sang buah hati kami berdua, si gadis kecil nan cantik dia. Semoga dia berguna Bagi Tuhan serta sesama. Pakailah jadi alatku, ya Tuhan dan Allahku. Bapak, terima kasih karena Bapak telah berkenan membaptis putri kami. Baiklah Tuan Favarone, semoga Tuhan memberkati Clara yang cantik ini, dan semoga dia kelak dapat menerangi keluarga ini serta sesamanya dengan kebaikan dan kesuciannya. Amin. Banyak terima kasih Bapak atas doa Bapak bagi putri kami. Terima kasih kembali Tuan dan Nyonya. Saya mohon diri. Selamat jalan Bapak. Hari berlari, minggu berlalu, tahun pun kini telah berganti. 5 tahun telah berlalu. Clara telah tumbuh menjadi seorang gadis mungil yang cantik dan suci, serta suka berdoa. Clara sayang, dari mana engkau nak? Dari halaman depan, Bu. Clara bermain dengan teman-teman. Sungguh, aku senang sekali. Nah, sekarang cucilah tangan dan kakimu, lalu beristirahatlah. Dan satu hal yang pasti tak kau lupakan, berdoa. Baik, Bu. Tapi, maukah Ibu membacakan kisah Yesus dari kitab suci sebelum tidurku, Bu? Kenapa tidak? Tentu sayang, Ibu akan membacakannya untukmu. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Clara senang, Bu.
Si cantik Clara telah beranjak dewasa. Kini dia telah berubah menjadi seorang gadis remaja yang baik budi pekertinya. Pagi ini, Clara dan saudari sepupunya Pasifika sedang berada di gereja dan mengagumi khotbah Bapak Fransiskus dari Assisi. Saudara-saudariku, inilah khotbahku hari ini. Dengarkanlah. Rasul dipanggil Yesus, dia berpesan dan mengutus, tetap di jalannya dan tak menyimpang, untuk selamatkan domba yang hilang. Yesus pun bersabda kepada mereka, kerajaan Allah telah semakin dekat, supaya mereka mewartakannya kepada setiap umat. Sembuhkan yang sakit, yang mati bangkitkan, tahirkan si kusta dan mengusir setan. Kau mendapatkannya dengan cuma-cuma, berikan pula dengan cuma-cuma. Yesus pun bersabda kepada mereka, jangan bawa perak, emas dan tembaga. Demikian khotbah hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Seusai mengikuti misa kudus, Clara dan Pasifika pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka pun bercakap-cakap. Pasifika, tahukah kamu, ketika mendengar khotbah Bapak Fransiskus tadi, hatiku jadi semakin rindu untuk mengikuti ajaran Yesus yang disampaikan dalam khotbah itu. Aku ingin meninggalkan harta benda duniawi agar aku bisa membangun kerajaan Allah. Ya Clara, aku pun ingin menjalankan hal itu. Tetapi bagaimana caranya? Pasti bisa, Pasifika. Bapak Fransiskus telah membuktikannya. Beliau telah meninggalkan istana dan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Aku ingin sekali bertemu dengan Bapak Fransiskus dan mengikuti jejaknya. Aku setuju denganmu, Clara sayang. Tetapi apakah Paman Monaldo, saudara almarhum ayahmu yang kejam itu, menyetujui niatmu? Itulah yang kutakutkan, Pasifika. Aku sangat takut pada Paman Monaldo. Dia pasti melarangku. Tapi aku takkan putus asa. Kerinduanku sudah tak terbendung lagi. Aku ingin mengikuti Yesus, Pasifika. Clara sang bunga skifi kini telah semakin mekar. Clara telah menjelma menjadi seorang dara jelita. Clara telah berusia 16 tahun. Dan saat ini, dia telah membulatkan niatnya untuk mengikuti Yesus. Dihantarkan oleh Pasifika saudarinya, akhirnya Clara berhasil melarikan diri
dari istananya secara sembunyi-sembunyi, dan kini dia hidup sebagai seorang biarawati mengikuti teladan kemiskinan Yesus yang telah dijalankan oleh Bapak Fransiskus serta para pengikutnya. Clara, apakah engkau sungguh-sungguh ingin mengikuti teladan Yesus serta meninggalkan segala kekayaanmu demi kerajaan Allah? Benar, Bapa. Saya telah bertekad mengikuti teladan Yesus demi kerajaan Allah. Di hadapan para pengikutku, saudarimu, dan suster Benediktin, aku merestui niatmu untuk menjadi biarawati yang mengikuti spiritualitas hidup kami. Terima kasih, Bapa. Dengan pertolongan Tuhan, saya akan mengikuti ajaran Yesus seturut teladan Bapa sekalian. Untuk sementara, engkau akan tinggal di biara Benediktin sampai ada tempat tinggal untuk komunitasmu. Baiklah, Bapa. Monaldo, saudara almarhum ayah Clara Favarone, sangat marah mengetahui Clara melarikan diri untuk mengikuti jejak Bapak Fransiskus. Setelah mendapat penjelasan bahwa Clara berada di biara para suster Benediktin, maka segeralah ia menuju ke biara tersebut untuk mengajak Clara pulang kembali. Suster, saya mau mengajak Clara pulang kembali. Saya adalah orang tua pengganti ayah Clara yang sudah meninggal. Tuan, Clara telah memilih jalan hidupnya sebagai seorang biarawati. Jika Tuan ingin menemuinya, silahkan. Tetapi dengan syarat, Tuan tidak boleh menyakitinya. Baik, suster. Clara, aku pengganti almarhum ayahmu. Mari pulang, nak. Di rumah, kamu tidak akan menjalani kemiskinan seperti ini. Maaf, Paman. Aku telah memilih jalanku. Aku akan berusaha mengikuti Yesus dengan meninggalkan kemewahan dunia untuk melayani Dia. Pulanglah, Paman. Sampaikan rasa hormatku kepada ibu yang kucintai. Tuhanku, kekasih jiwaku, Engkaulah benteng pertahanan hidupku yang perkasa. Tuhanku, kekasih jiwaku, Kau benteng pertahanan hidupku. Padamu puji syukur buat Tuhan, Kau pelindung penyelamatku. Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa. Berkati kami sekeluarga. Ku mohon sadarkan mereka, Tuhan, bahwa hatiku terbakar kerinduan.
serah seluruh hidupku. Ku akan hadirkan kerajaanmu di dunia, di tengah umatmu. Tuhanku, ku merindukanmu. Ku serah seluruh hidupku. Ku akan hadirkan kerajaanmu di dunia, di tengah umatmu. Di dunia, di tengah umatmu. Di dunia, di tengah umatmu. Terimalah persembahan diriku yang tak berharga ini, Tuhan. Atas izin Bapak Uskup, Clara diperbolehkan menggunakan gereja San Damiano, pemberian Fransiskus, untuk tempat tinggal dan pusat kegiatannya sehari-hari. Jejak Clara ternyata diikuti oleh Agnes dan beberapa gadis lain, termasuk Pasifika, saudari sepupunya. Yang lebih mengejutkan lagi, Ibu Clara Ortolana pun juga menjadi anggota komunitas Santa Clara. Ia mendapat tugas untuk mengurus perkebunan di biara. Para saudariku, aku bersyukur boleh hidup bersama kalian sebagai mempelai Kristus. Kalian sungguh menghayati ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan yang sudah kita ikrarkan sebagai persembahan diri kita kepadanya. Ibu, kami bangga mempunyai pemimpin yang mengasihi kami. Kerinduan Ibu kepada Yesus sungguh menggetarkan hati kami. Dengan kasih sejati, Ibu melayani kami dengan sabar dan rendah hati. Benar, Ibu. Terima kasih atas perhatian Ibu yang luar biasa kepada kami. Apa yang aku lakukan tidak melebihi pengorbanan Kristus kepada kita, anak-anakku. Kalian adalah bagian dari hidupku. Dalam komunitas ini, aku sebagai ibu dan kalian adalah anak-anakku. Tetapi sebagai milik Kristus, kalian adalah saudara-saudariku seiman. Maka, tidaklah berlebihan jika kita saling memiliki dan saling melayani. Sekarang, aku akan ke kamar saudarimu yang sedang sakit. Baiklah, Ibu. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Selamat sore, suster. Bagaimana keadaan suster saat ini? Tidak terlalu baik, Ibu. Semua obat yang harus saya minum belum membuat saya sembuh kembali. Suster harus makan teratur.
agar dapat sehat kembali. Saya tidak ingin makan banyak, Ibu. Sabar, suster. Bukankah suster tidak ingin sakit terus? Ibu, mungkin saya akan cepat sembuh jika mendapat roti yang enak dan ikan yang enak. Baiklah, suster. Kita tahu apa yang kita makan sehari-hari, bukan? Semoga Tuhan memberkati engkau, suster. Cepat sembuh, suster yang baik. Tuhanku yang maha baik, hatiku sedih karena saudariku yang sakit ingin makan roti dan ikan yang enak. Apa yang aku dapat perbuat, Tuhan? Di luar hujan begitu deras dan kami tidak mempunyai uang untuk membeli makanan untuk susterku yang sakit. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu? Selamat malam, Suster Kepala. Maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Bolehkah saya mengirimkan sedikit roti dan ikan untuk Ibu dan para suster di sini? Saya akan senang sekali jika suster menerimanya. Terpujilah Allah yang maha baik. Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak dan Ibu kepada kami. Sampaikan salam kami kepada keluarga Bapak dan Ibu. Semoga berkat Tuhan berlimpah bagi keluarga Bapak dan Ibu. Baiklah, Suster Kepala, saya mohon pamit. Selamat malam. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Terpujilah Allah yang maha baik. Padamu Tuhan, kasih Engkau berikan, Kau beriku pertolongan dan selalu Kau beri jawaban. Bapak Fransiskus yang diteladani Clara wafat pada tanggal 3 Oktober 1226. Clara sangat sedih, tetapi kesedihannya tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap menanggapi kasih Kristus dalam kehidupannya. Pada tahun 1228, Sri Paus Gregorius ke-9
datang ke kota Assisi untuk memimpin peresmian Fransiskus Assisi sebagai santo. Sri Paus berkenan mengunjungi biara Santa Clara. Dalam kemiskinannya, Clara menjamu Bapa Suci dan para kardinal dengan roti keras pemberian para dermawan beberapa hari sebelumnya. Bapak Suci, para kardinal, dan para tamu, inilah biara kami yang sederhana. Perkenankan kami memberikan perjamuan makan yang sederhana pula. Suster Clara, terima kasih atas perhatian dan penerimaan para suster terhadap kedatangan kami. Bolehkah sebelum kita makan malam bersama, Suster Clara memberkati makanan ini untuk kami? Baik, Bapak Suci. Jika saya Bapak layakkan untuk memberkatinya. Suster, setauku roti-roti ini tidak ada gambar salib di permukaannya. Benar, Suster, aneh sekali. Nampaknya seperti roti yang baru matang. Wah, enak sekali roti ini, Suster. Dan lihatlah, ada gambar salib loh di permukaannya. Iya, enak sekali, Suster. Iya, ada gambar salib. Raja muda Frederick terkenal ganas dan haus peperangan. Ia berambisi untuk menguasai kota-kota di Italia. Sekitar tahun 1240 terjadi kepanikan karena kabar kedatangan laskar Frederick yang hendak menuju Assisi. Pasukanku, kita harus menguasai kota-kota di Italia ini. Dan kali ini, kita akan melewati kota Assisi. Kita akan menaklukkan dan menjarah kota-kota yang akan kita lewati. Siap semuanya? Siap, Yang Mulia. Di biara, Clara sedang sakit. Para susternya cemas karena perjalanan Frederick ke kota Assisi harus melewati gereja San Damiano, tempat di mana para suster dan Clara tinggal.
Duh, suster, aku sangat cemas dan takut. Untuk menuju kota Asisi, pasukan Frederick pasti melewati biara kita. Mereka kejam dan ganas sekali, suster. Apapun yang mereka lewati dalam perjalanan akan dijarah habis-habisan. Dan setiap kota yang mereka lewati harus takluk kepada mereka jika ingin selamat. Bagaimana jika mereka menjarah peralatan gereja kita, suster? Benar, bagaimana ya? Di biara ini, kita semua perempuan yang tidak pernah perang. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melawan mereka. Dengan bantuan Tuhan, kita akan mempertahankan gereja dan biara kita. Aduh, suster, Ibu Clara hari ini sedang sakit. Jangan berbicara terlalu keras, nanti beliau mendengar pembicaraan kita. Benar, suster, jangan keras-keras. Kalau kita melawan, apa senjata kita? Ya itulah yang aku pikirkan. Pedang atau tombak, kita pun tak punya. Bagaimana kalau palang pintu? Apakah itu cukup untuk menghadapi pasukan yang banyak itu? Tentu tidak cukup. Bagaimanapun juga, kita tidak ingin gereja dan biara kita mereka hancurkan. Para susterku, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan umat pilihannya binasa. Jangan lupa berserah kepada Tuhan. Tenangkan hati kalian, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus, penguasa hidup kami, lihatlah kami yang dalam ketakutan dan kecemasan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Yesus. Kami tidak rela tempat kudus-Mu dikotori oleh orang-orang yang tidak mengimani Engkau. Yesus, jangan biarkan pasukan Frederick mengalahkan kami dengan merusak dan menjarah tempat kudus-Mu. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung, dan Engkaulah tempat kami bernaung. Dobrak pintunya! Serbu! Ordo Claris semakin berkembang dan mempunyai cabang di daerah lain. Suster Clara dari Skifi yang dikagumi banyak orang semakin lama parah sakitnya. Dokumen kepausan yang meneguhkan anggaran dasar dan prasetya kemiskinan akhirnya sampai di tangannya.
Dokumen bermeterai resmi itu ditandatangani oleh Paus Innocentius keempat, pengganti Sri Paus Gregorius. Suster Clara akhirnya wafat pada bulan Agustus 1253. Diiringi dentang lonceng penuh hikmat, jenazah Santa Clara diarak untuk disemayamkan di gereja San Giorgio. Bapak Paus serta para kardinal turut hadir pada pemakaman Santa Clara. Untuk menghormati Santa Clara, dibangunlah sebuah gereja basilika yang luas dan megah, yakni Basilika Santa Clara. Karunia kasih Allah yang mengalir pada kerinduan Santa Clara tampak pada mukjizat-mukjizat yang terjadi sepanjang hidupnya sampai hari ini. Benih kasih Santa Clara yang wafat di usia 60 tahun membuahkan semangat kemiskinan dan semangat mengajarkan sabda Tuhan yang terus berkembang sampai saat ini kepada para suster Klaris dan pada umat di seluruh dunia. Sudahkah kita meneladan keutamaan-keutamaan Santa Clara? Semoga. Santa Clara, oh Santa Clara, Santa yang suci pelindung kami. Santa Clara, oh Santa Clara, kami ikuti teladan Santa. Santa Clara dari Skifi, engkau suci serta dikagumi. Santa Clara, pelindung kami, engkau menjadi teladan kami. Santa Clara, oh Santa Clara, kami berjanji pelindung kami. Santa Clara, oh Santa Clara, hidup suci sepertimu Santa. Santa Clara, Santa yang suci pelindung kami. Santa Clara, oh Santa Clara, kami ikuti teladan Santa. Santa Clara dari Skifi, engkau suci serta dikagumi. Santa Clara, pelindung kami, engkau menjadi teladan kami. Santa Clara, oh Santa Clara, kami berjanji pelindung kami. Santa Clara, oh Santa Clara, hidup suci sepertimu Santa. Hidup suci sepertimu Santa. Sutradara kita Bapak Lambertus Suwiryo. Kami mohon dengan hormat kepada Suster Bene dan Suster Rina untuk studi kiranya naik ke atas panggung dan memberikan sedikit cindera mata kepada Bapak Lambertus Suwiryo. Kurang lebih 2 bulan secara intensif mereka ini berlatih. Apalagi mereka berlatih juga di tengah-tengah
persiapan merayakan Natal tahun 2015 lalu. Yang lain libur, ini mereka tetap masuk sekolah demi menyukseskan drama kita pada malam hari ini. Sehari ini mereka latihannya bisa sampai 5 jam, gak sekolah. Satu hari gak pelajaran enak ya, ini anak-anak ya. Tapi memang perjuangan kerasnya layak untuk diapresiasi karena hasilnya juga cukup memukau. Terima kasih untuk seluruh pengisi acara. Terima kasih kepada Bapak Sutradara kita, Bapak Lambertus Suyoyo, yang sudah memberikan tenaga untuk kesuksesan acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lambert secara khusus dan anak-anak semua yang telah memainkan tentang Santa Clara dengan sungguh-sungguh bagus.